Assalamualaikum Kak Vina. Waalaikumsalam, Kak. Jadi teman-teman, materi kita pada sore hari ini bisa kenalan dulu, Kak. Kenapa Kak? Bisa kenalan dulu. Halo Kak? Agak putus-putus. Bisa kenalan dulu, Kak. Iya bisa Kak, boleh. Oke, bisa dimulai sudah, Kak. Ini teman juga pengen kenal sama Kak. Iya boleh Kak, boleh. Oke, silakan. Iya, selamat siang kan. Perkenalkan, nama saya Fajar Setia Nugraha. Saya dari PMI Kota Bekasi. Telah bergabung sejak 2018 dan alhamdulillah pada tahun 2019 saya sudah mengikuti spesialisasi perawatan keluarga, begitu Kak. Kan ya teman-teman, Eh, kita langsung mulai atau gimana nih, Kak? Bebas. Yaudah, kita langsung mulai aja ya, Kak, dari materi pertama. Poin yang pertama, kita langsung aja. Ya, kedengeran nggak Kak suara saya Kak? Oh, dengar banget. Halo Kak? Gimana, Kak? Oke, kita bisa langsung mulai. Iya? Kedengeran suara saya nggak Kak? Masih kedengeran jelas kok, Kak. Oh, kedengeran jelas, alhamdulillah. Mungkin langsung saja ya Kak. Mungkin teman-teman di sini masih bingung nih apa itu isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu bertujuan untuk memberikan edukasi tentang apa saja yang harus dilakukan masyarakat selama karantina di rumah, begitu Kak. Dan untuk isolasi sendiri itu ada 3 golongan yang harus melakukan isolasi mandiri Kak. Itu ada OTG, PDP, dan ODP. Mungkin kalau saat-saat ini kita baru kayak mendengar OTG gitu ya Kak, orang tanpa gejala gitu. Iya, bener banget. OTG pasien COVID-19 bisa dikategorikan dalam OTG, begitu Kak. Halo Kak? Hai, iya, Kak. Maaf ya, di sini agak terputus. Soalnya di layar ini kita patah-patah ya Kak. Iya. Lanjut aja ya Kak, berarti selanjutnya itu ada golongan kedua Kak, yaitu ODP, orang dalam pemantauan. Yaitu mereka yang sempat berpergian ke negara atau wilayah epicentrum COVID atau sempat juga positif corona, begitu Kak. Jadinya misalkan saya ini pergi dari istilahnya tempat virus corona ini tuh ketika saya ingin pergi ke Karanganyar, saya akan harus melakukan isolasi mandiri selama hari. Terus selanjutnya itu ada PDP. Kalau misalnya PDP itu pasien dalam penanganan, saya sudah mengalami gejala seperti demam, batuk, lalu gangguan pernapasan, begitu.
Halo Kak? Halo. Iya, halo. Maaf ya Iya. Kak, ini agak terputus-putus. Iya Bisa betul Kak, lanjut. nggak apa-apa. Berarti langsung lanjut saja ya Kak? Iya. Gimana nih? Iya, selanjutnya itu ada hal-hal yang pada saat isolasi mandiri. Kita jangan lupa selalu cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Karena kebanyakan orang-orang itu cuci tangan itu kebanyakan setelah melakukan aktivitas ya Kak, benar gak? Iya, bener banget Kak. Apalagi Nah, kan, ya? ya. Terus bisa dilanjut Kak. Nggak apa-apa kakak aja lanjut dulu. Buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung di kolom komentar ya. Iya. Oke Kak, lanjut. Nah, selanjutnya itu mungkin kita bisa mempraktekkan cuci tangan gitu ya kak. Gimana? Iya. Iya. Langkah 6 langkah cuci tangan. Iya. Langsung aja Dimulai ke 6 langkah. dari Telapak tangan, telapak tangan, punggung tangan kiri dan terus kanan, punggung tangan, sela-sela jari, kuncian jari, ibu jari, kiri dan kanan ya kak, iya, terus dan kuku-kuku jari. Dan teman-teman yang harus diingatkan itu ketika cuci tangan jangan tapi langsung ngebut aja gitu, sama aja. Jadinya kita minimal harus cuci tangan itu 1 detik. Dan selanjutnya kalau misalkan prinsip-prinsipnya itu antara lain selalu gunakan kamar dan kamar mandi tersendiri bila memungkinkan. Nggak ada nih kayak kamar atau mandi tersendiri, nggak usah khawatir atau teman-teman bisa menggunakan asalkan teman-teman nggak punya kamar. Kalau teman-teman nggak punya kamar mandi gimana? Teman-teman sendiri, akan tetapi ketika sudah mandi teman-teman harus membawa kalian tersendiri lagi begitu. Kita langsung disempatkan dengan begitu Pak. iya. Dan jangan gunakan masker ya mandiri dan terapkan etika. Kalau misalkan kita berbicara aja dari mulut kita, apalagi kalau misalkan dan bersin, pasti rata-rata kalau misalkan belum tahu maksudnya itu seperti ini. Ya kan? Iya, bener banget. Tapi Iya Kak. sebaiknya teman-teman menggunakan Iya, teman. pakai siku bagian dalam. Iya, betul banget. Nah, itu jangan lupa lakukan cek itu selama 8 jam. Misalkan 8 jam pertama. Ini teman-teman nih, nah 8 jam selanjutnya suhu teman-teman untuk apa? Untuk kita perkembangan dari suhu kita itu normal-normal saja. Nah, karena kita tuh langsung berkomunikasi lagi dengan pihak terdekat begitu. Jangan lupa ketika kita mengecek suhu dicatat di catatan harian ya. Mungkin teman-teman bagian menggunakan catatan harian atau klien, bener gak sih? Nah, catatannya ini dari nama, hari, tanggal, suhu, terus makanan dan minuman, ada lagi DAB dan BA. Iya Kak. Mohon maaf Kak, ini suaranya agak bisa dideketin lagi biar lebih kedengeran. Iya. Kenapa Kak? Ini suaranya agak kepotong-potong. Iya, mungkin kita gangguan sinyal ya. Iya. Tapi Buat teman-teman. kalau live kayak Iya, bener gini. banget. Iya? Buat teman-teman yang mau tanya, boleh dong di kolom komentar ya. Iya, boleh banget. Nanti kalau misalnya pertanyaan mungkin langsung kita langsung
nggak apa-apa Kak. Ya. Nah, selanjutnya upayakan anggota keluarga itu yang sakit terpapar atau berjemur di bawah sinar matahari kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kalau misalkan di Bekasi sendiri pada pukul 10 pagi sampai 10. Terus kalau misalkan di rumahnya nggak bisa dijemur, bisa di luar rumah, akan tetapi teman-teman harus memperhatikan protokol kesehatan ini. Jaket tebal, masker, begitu. Dan jangan lupa jaga jarak kepada orang sekitar. Selanjutnya itu nggak boleh keluarga di satu orang saja, kalau misalkan yang amat kita. Terus pastikan nggak banyak barang-barang yang ada di kamar kita ya. Kan lagi pakai ada kulkas gitu, dimasukin ke kamar kita, nggak usah. Iya. Bikin kita semakin ribet sendiri oleh banyak droplet yang bakalan menyebar ke itu dan buat bisa kita beraktivitas gitu. Terus selanjutnya ganti spray kali kalau misalkan teman-teman sudah memiliki demam dan gangguan pernapasan. Selanjutnya bersihkan makan itu kayak misalkan gelas, terus tempat sendok itu harus kita caranya Terus karena dicuci dengan air hangat terlebih dahulu. Kita langsung bersihkan dengan sabun cuci piring. Dan jangan lupa di tempat isolasi kan harus disediakan tempat yang di dalamnya itu teman-teman harus ada plastiknya. Membuang sampah ketika sudah penuh atau sudah sangat kotor, sebaiknya itu 1 hari sekali dapat dibuang begitu Kak. iya. Terus pastikan anggota keluarga yang sakit itu mengonsumsi makanan gitu Kak. Selanjutnya jangan lupa di isolasi selama 14 hari apa ini teman harus produktif juga, olahraga kecil, terus mungkin juga bisa membuat kerajinan hal-hal teman-teman sukakan gitu, tetapi jangkauannya itu masih di isolasi teman-teman begitu. Terus gimana? Kak? Iya, lanjut aja. Nah, itu kita masuk ke prinsip isolasi bagi yang pertama yang tadi saya jelaskan kepada teman-teman. Jangan lupa lakukan cuci tangan dengan air mengalir dengan 6 langkah begitu. Menggunakan APD alat pelindung diri. Kalau teman-teman sekarang teman-teman diantaranya ada baju. Kalau misalkan teman-teman nggak ada baju, teman-teman bisa pakai dan teman-teman bisa pakai jaket. Kalau teman-teman bisa gunain teman-teman kalau itu apa yang biasa dimasak. Ya, nah itu ada masker. Maskernya teman-teman nggak usah bingung, harus masker bedah. Masker ini lagi mahal-mahalnya ya Kak, lagi langka-langka. Ini usah khawatir, nggak usah pakai masker bedah. Masker kain, kalau misalkan teman-teman masker kain menggunakannya, teman-teman harus perhatikan tingkat ketebalan dari masker tersebut. Kalau misalkan tipis, teman-teman harus melapiskan dengan tisu itu. Nah, selanjutnya itu ada tangannya nggak mesti harus tangan latex, teman bisa gunakan tangan plastik yang biasa
Halo Kak. Iya Kak. Halo. Iya Ya. Kak. Nah, itu ada satu booth. Iya. Teman-teman nggak usah khawatir bisa menggunakan kaki atau tapi teman-teman harus melapisinya dengan kantung plastik dan jangan lupa itu. Dan ketika kita tidur ini pakai APD, jangan sekali-sekali teman-teman menyentuh pada bagian mata, hidung, wajah, dan mulut, karena Iya. salah satu gerbang utama penyebaran virus ini di antara ketiga itu tadi Kak, mata, hidung, dan mulut, karena suka sekali ini tempat yang seperti yang saya sebutkan tadi. Terus kalau misalkan di rumah teman-teman nggak ada, bukan teman-teman jangan khawatir, tolong nih teman-teman bisa nolong, akan tetapi ketika teman-teman menggunakan HP, teman-teman harus langsung mandi, baju teman-teman ini harus direndam dengan klorin sebanyak 0% selama 10 menit. Ya, teman-teman bisa langsung menjemur pakaian tersebut gitu. Dan jangan lupa ketika teman-teman pertolongan, teman-teman harus physical distancing atau jaga jarak ya. Iya. Sering banget bahkan di luar aja yang jaga jarak ya kayak Bener banget. Terus apalagi di tempat ya, kita terus juga yang harus jaga jarak. Iya bener banget. Terus yang paling penting jangan pagi hari saya yang hari ngerawat, malam hari bapak saya ngerawat, sebaiknya jangan saja lakukan tiap hari penolongan Kak. Iya bener banget itu Kak. Iya, nah selanjutnya kalau misalkan semua akan sia-sia banget nih kan kalau misalkan kita memperhatikan kebersihan lingkungan di pada saat isolasi mandiri. Teman-teman bisa melakukan kebersihan lingkungan dengan cara ventilasi atau kamar isolasi sehingga matahari sinar bisa masuk, terus bisa terjadi tuh pertukaran udara. Nah itu kan biar gak sesek juga si pasiennya itu. Nah selanjutnya itu jangan lupa bersih gagang-gagang dengan cairan desinfektan atau kayak benda yang teman-teman pegang. Jangan lupa kasur, bantal, bed cover kalau ada minimal 1 minggu sekali. Selanjutnya teman-teman menjemur sebanyak 1 hari 1 kali kalau misalkan teman-teman sedang memiliki seperti batuk dan pilek. Mungkin itu aja sih Kak yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu isolasi mandiri, tujuan, terus prinsip-prinsipnya gitu Kak. Oke Kak, buat teman-teman yang mau tanya boleh banget nih di kolom komentar ya. Oh ya, buat pertanyaan pribadi dari aku nih Kak, juga ada satu. Buat gini nih. Oh iya, boleh. Kan ada tuh temen yang nggak suka gitu pakai masker yang kain gitu. Terus gimana nih menurut Kakak? Soalnya dia nggak nyaman gitu katanya. Kenapa Kak? Buat Kakak nih. Gini nih loh. Kan ada nih teman aku yang nggak suka pakai masker kain, padahal dari pemerintah juga nganjurinnya pakai masker kain. Akhirnya dia pakai masker yang sekali pakai, padahal sekali pakai kan seharusnya buat tenaga medis aja ya Kak. Gimana nih? Ini saran, ini menurut Kakak gimana nih biar teman saya juga bisa pakai masker yang kain?
Iya, nggak mau apa-apa Kak gitu. kalau misalkan eh, kan masker bedah ini nggak harus tenaga medis juga kan. Teman-teman nyaman yang menggunakan masker bedah, teman-teman bisa menggunakan masker bedah. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih suka menggunakan masker kain, teman-teman salah memakai masker kain aja. Iya. Oke Kak. Ada lagi Kak? Teman-teman, belum ada nih. Buat teman-teman yang mau itu bertanya bisa deh lewat di kolom komentar, nggak usah malu-malu. Oke. Iya. Boleh Mungkin deh. kalau Bisa saya sih gimana? mau pesen ke teman-teman salah satu istilah new normal ya Kak, karena banyak punya persepsi hal itu bisa aktivitas kayak biasa, sedangkan new normal itu suatu kebiasaan baru yang harus, atau kalau ini nyebutnya enaknya ya adaptasi kebiasaan baru. Jadi kebiasaan kita yang lama dengan kebiasaan baru seperti terus tetap jaga jarak. Ini ada dari Kak Yemi Marere 22. Ini mau Iya, tanya boleh, nih, Kak. Kak. Halo Kak, bagaimana sih kamar isolasi mandiri yang baik agar tetap nyaman dan aman? Mungkin Kak Fajar bisa jawab? Yang pertama tadi yang aman dan teman-teman sebisa mungkin harus punya teman-teman istilahnya udah bakalan nyaman dan aman buat lain. Jadi ya, kalau misalkan kita mengeluarkan droplet, bahkan kita ngomong aja itu nggak ada droplet yang keluar ya Kak. Kalau misalkan pakai skat itu baiknya lebih baik ya kamar tersendiri, terus ventilasinya cukup, pakai penerangan juga, terus jangan barang-barang simpan di dalam kamar. Ya, makasih Kak buat Kak Yemi Marere ya 22 yang udah mau bertanya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari K47 Ijan. Lebih aman manakah antara sabun sama hand sanitizer? Nah, mungkin bisa dijawab. Nah, kalau misalkan dilihat dari segi hand sanitizer sendiri itu kandungannya itu lebih menjorok kemampuan si virus. Nah, kalau misalkan ini bisa membunuh virus dan bakteri, dan yang lebih amannya lagi adalah si sabun daripada si hand sanitizer itu sendiri, karena hand sanitizer itu pasti sudah ada kandungannya alkohol. Kalau misalkan menggunakan alkohol, apalagi untuk anak-anak di bawah 7 tahun, dan itu teman-teman tertelan alkohol bisa membuat anak-anak tersebut. Jadinya kalau misalkan saya pribadi menggunakan sabun dan cuci tangan air mengalir. Oke, makasih Kak buat jawabannya, dan makasih buat Kak 47 Ijen yang udah bertanya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya. Teman-teman yang lain ayo bertanya, nggak usah malu deh. Iya. Kalau misalkan dengar Karanganyar, kebetulan kampungnya di Karanganyar. Masa? Iya. Pulang dong Kak, pulang kampung. Baru ke Karanganyar, ITW, Tawang kayaknya. Pulang kampung Kak. Iya. Berarti bisa bahasa mungkin Jawa nanti dikit-dikit kalau dong, misalkan Kak?
kalau bisa Kak, karena besarnya di sini. Mungkin kalau orang bahasa Jawa bisa dikit-dikit lah ngartiinnya. Oke, Kak. Mungkin Kak Fajar mau deh cerita berbagi tentang pengalamannya selama ikut PMI gitu. Ya mungkin kalau misalkan kegiatan yang saya lakukan belakangan ini melakukan penyemprotan PK, terus PHBS, yang sama sosialisasi PHBS yang paling penting. Ya. Begitu Kak. Kalau teman-teman di Karanganyar sendiri itu Gimana Kak? Bisa ulangi lagi? di Karanganyar Gimana? belakangan ini ada apa? Belakangan ini buat dari teman-teman Forpis sendiri sedang sibuk buat ini konferensi buat itu konferensi pemilihan generasi Forpis selanjutnya. Wah, Gitu. alhamdulillah Forpisnya berjalan banget ya, aktif banget. Iya. Gitu. Di Bekasi ini lagi PMI Bekasi emang lagi ada kegiatan apa gitu nggak Kak? Bisa sharing lah cerita-cerita gitu. Kalau untuk sekarang sih masih penyemprotan ya Kak, tapi kalau sekarang sudah kayak sedikit karena permintaan dari masyarakat juga sedikit gitu, Kak. Paling kayak awal-awal bulan Maret itu kita dan lagi banyak-banyaknya permintaan penyemprotan terus Oh, ya Kak. oh ya mungkin bagi teman-teman penasaran dan bingung teman bisa menghubungin TKP nanti kalau misalkan penasaran ya nanti kirimkan melalui status saya mungkin ya. Iya Kak. Ya. Oke. Teman-teman yang mau tanya lagi ayo siapa? Mungkin dari kakaknya sendiri boleh nih. Oh, belum ada pertanyaan nih Kak. Ya. Mungkin Kak Fajar mau berbagi cerita nih sejak kapan sih gabung di PMI? Terus Iya, kalau pengalamannya dulu waktu gabung gimana gitu. iya kalau misalkan gabung itu saya sejak 2014 dan alhamdulillah pada 2019 sudah mengikuti spesialisasi spesialisasi perawatan keluarga. Wah, keren juga ya. Dulu waktu ikut PMI ada suka dukanya itu kayak gimana sih Kak? Dari dulu sampai sekarang gabung. Alhamdulillah suka semua sih Kak, nggak ada dukanya. Oke. Kayak ada pertanyaan. Oke. Ya, Kak, ada pertanyaan nih kayaknya. Sangka siapa? Sangka siapa? ya boleh. Bentar ya Kak, baru di scroll. Dira, ngekrolin. Terus dihapus sih. Udah dihapus nih Kak. Coba tadi yang tanya, tadi aku sempat baca loh, yang tanya Kak Fajar jomblo nggak sih? Ya. Yang tadi ada yang tanya tuh waktu di awal gitu, Ya. Kak Fajar single nggak sih gitu? Ini statusnya apa ya? Single apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa Masih nih Kak? single.
Tuh teman-teman yang minat bisa deh nanti DM IG-nya, oke. Ini Kak ada pertanyaan dari Kak Juanita Handayani. Mau tanya bedanya swab test sama dan rapid test apa? Oh, bedanya itu yang pertama itu dari spesimennya atau pengambilan sampelnya. Kalau rapid test teman-teman yang sampelnya itu dari darah. Rapid test itu dari cairan tenggorokan yang ada di tenggorokan teman-teman. Terus rapid test pemeriksaan yang tadi yang diambil dari darah. Misalkan swab test itu pemeriksaan yang dari lendir tenggorokan si pasiennya itu. Dan kalau misalkan rapid test itu punya itu tergolong cepat, itu 10 sampai 15 menit untuk hasilnya keluar. Kalau misalkan swab test itu butuh beberapa hari untuk memastikan hasil dari swab testnya teman-teman, sedangkan juga cepat tapi kurang akurat untuk mendiagnosa si virus ini. Swab test teman-teman itu untuk terdiagnosa COVID-19 ini. Ada kan kalau misalkan swab test ada negatif, ada positif, dan begitu juga rapid test. Terus kalau misalkan rapid test itu tuh yang diperiksanya itu IgC sama IgM, teman-teman tahu ya, dengan antibody. Kalau misalnya swab test sendiri ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dari swab test dengan rapid test. Oke, makasih Kak buat jawabannya dan makasih buat pertanyaannya dari Kak Juanita Handayani. Terus ini ada pertanyaan lagi Kak dari Anissa Hermalia. Kak katanya sekarang itu COVID-19 bisa nyebar lewat udara. Apakah itu benar Kak? Nah, menurut dokter, siapa ya? Raisa Broto Asmoro kalau nggak salah. Untuk penyebaran dari udara ini, karena virus COVID ini bukan media nih Kak, medianya itu sedangkan droplet sendiri kalau misalkan kita keluarkan keluar droplet, nah itu hanya beberapa menit saja di udara itu Kak. Oke, makasih Kak buat jawabannya. Iya. Makasih buat Kak Anissa Hermalia atas pertanyaannya. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak 47 Ijan. Sedikit melenceng dari tema ya Kak. Mau nanya, apa baik sih jika olahraga memakai masker? Kan ada tuh korbannya yang olahraga membawa masker. Nah, itu gimana Kak? Kenapa Kak tadi Kak pertanyaannya Kak? Itu loh olahraga pakai masker, apa baik sih buat diri kita gitu? Kalau misalkan di seperti Car Free Day, nah teman-teman harus wajib sekali. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman yang nah teman-teman bisa tidak menggunakan masker gitu Kak. Oke. Makasih buat jawabannya Kak, dan makasih buat sama-sama. 47 Ijan yang udah bertanya. Terus ini ada satu lagi pertanyaan nih Kak dari boleh Kak. Teguh RM 012. Pertanyaannya gini nih,
olahraga apa aja yang cocok untuk menjaga imunitas? Nah, itu olahraganya apa aja, Kak? Nah, olahraga yang teman-teman sukai, ya pastinya. Misalkan teman-teman suka jogging, nah bisa setiap pagi atau sore hari. Kalau misalkan sukanya angkat beban, teman-teman bisa melakukan itu. Pastinya teman-teman harus melakukan kegiatan yang dan teman-teman cintai begitu, Kak. Oke, makasih Kak buat jawabannya. Dan ini makasih buat Kak Teguh yang udah bertanya ya. Sip deh. Sama-sama. Terus ini buat Kak, ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Juani. Ya, boleh Kak. Handayani. Kak Juani tanya terus, keren deh. Mantap. Kak, tips. Ini bagi tips deh, bukan bertanya. Ini tuh tips dong untuk menjalani new normal ini supaya kita tetap terhindar dari COVID-19. Nah, mungkin Kak Fajar bisa bagi tips tuh. Nih, tipsnya itu teman-teman selalu jadi social distancing orang-orang yang teman belum kenal berpergian. Terus jangan lupa pakai masker yang pentingnya, jangan kalau pakai masker hidup yang kelihatan malah ini Kak, ada gitu kan. Iya. Ya kan ya? Kadang ada juga yang pakai kayak gitu. Iya. Benar banget. Jadinya kayak cuma banget hidup kita itu dihindari begitu. Terus nggak nyaman mungkin. Iya. Pak. Iya. Cuci tangan menggunakan air mengalir 10 detik, 20 detik gitu Kak. Terus banyak vitamin dari buah-buahan, sayuran itu menjaga antibodi teman-teman supaya aktif. Mungkin itu saja, dan tempat makan tersendiri, terus diri kalau misalkan teman-teman harus begitu. Kak. Nah, itu nih tips-tipsnya Kak. Terus ini ada pertanyaan dari Kak Rohmat Setiawan 26. Mau tanya Kak, ada yang bilang COVID-19 itu penyempurnaan dari virus flu. Itu apakah benar atau salah? Sebab banyak pemahaman orang awam tentang COVID dan gejalanya mirip dengan flu seperti demam. Nah, menurut Kakak gimana tuh? Nah, kalau misalkan menurut saya sendiri, kita perhatikan flu-nya itu tuh flu seperti apa, karena dengan COVID ini sangat berbeda, apalagi dan gejalanya sendiri. Misalkan si COVID ini pasti punya salah satu tanda gangguan salur apa. Teman-teman kayak udah seperti sesak, pas. Terus kalau misalkan flu biasa kan pasti hanya sekadar flu biasa saja gitu Kak. Terus kalau misalkan pernah juga kontak langsung, dia juga ini enggak sih Kak, cari tahu juga dia pernah nggak kontak langsung dengan orang yang COVID. Kalau misalkan pernah, nah berarti dia ada kemungkinan. Terus dia juga pernah nggak sih dia dari kayak misalkan zona merah atau zona yang tadi saya bilang. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Rohmat Setiawan 26 masih ya. Ini bagaimana cara membedakan sakit karena infeksi COVID-19 dengan sakit influenza biasa dengan gejala yang sama. Nah, itu bedanya gimana nih Kak? Yang tadi saya bilangin, kalau misalkan COVID sendiri itu pasti teman badannya lebih dari itu. Terus yang kedua, teman-teman punya batuk dan pilek. Yang ketiga, teman-teman pasti punya demam. Yang keempat adalah teman-teman pasti punya gangguan saluran pernapasan.
biasa kita bilang sesak nafas. Flu biasa ya pasti batuk dan pilek doang gitu. Ya, udah. Makasih buat jawabannya dan makasih buat Kak Rohmat Setiawan 26 yang udah bertanya. Iya betul. Oke, buat teman-teman yang lain yang masih bingung nih, bisa deh langsung tanya aja. Iya benar banget, boleh banget nih Kak. Kalau di Karanganyar sendiri lagi sibuk apa ya Kak? Ini dingin banget sih musim ya. Iya. Kalau di Karanganyar, ini udah musim kemarau ya, tapi rasanya dingin banget anginnya. Kan iya. ini juga masih kan Karanganyar itu masuk hampir dataran tinggi gitu. Iya benar. Apalagi di TW, aduh itu. Tawang, iya, dingin banget. Mungkin teman-teman yang di TW kita nih mampir ke soto Om Aku itu enak kalau dijamin. Teman-teman harus cobain. Oke. Terus gitu aku orang muda maksudnya. Kenapa Kak? Enggak Kak. Ini di Karanganyar lagi banyak kegiatan juga kayak di PMI Bekasi kayak penyemprotan, terus pembagian paket PHBS buat masyarakat gitu kan, ada pembagian masker buat di area-area zona merah gitu loh Kak. Di sana juga ada kegiatan seperti itu? Iya ada Kak, benar banget. Pas awal-awal kita alhamdulillah sudah mendistribusikannya sampai Juni, awal Juni sudah stop karena sudah habis stoknya dan sudah sedikit permintaan gitu Pak. Iya. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Boleh, Kak Kak. Juanita Handayani. Disinfektan bisa buat sendiri nggak Kak? Terus kalau bisa ada cara buatnya nggak Kak? Mungkin Kak Bisa. bisa jawab. Bisa Pak. Kalau teman-teman bingung nih caranya, langsung beli pembersih lantai takarannya 2 sendok tambah 1 liter air bersih itu nanti dilarutkan dengan airnya dan dapat di desinfektan itu. Murah banget kan kalau misalkan teman-teman tidak terjamin keasliannya. Banyak sekali sekarang tuh kayak sanitizer, desinfektan, masker, segala KW-KW-an begitu Kak. Nah, ini Kak Juan juga tanya lagi nih, pemutih pakaian bisa dipakai buat disinfektan nggak sih Kak? Iya bisa banget Kak. Kalau boleh tahu campurannya buat Iya, sama. disinfektan itu apa aja sih Kak? Kenapa Kak? Campuran buat bikin disinfektan itu kayak apa aja selain pemutih pakaian gitu? Terus ada lagi? Nah, dosis campuran maksud saya. Iya, mungkin itu aja Kak, karena di dalam cairan tersebut ada ya Dosis campuran buat disinfektan, buat bikin disinfektan. kenapa Kak? Dosis campuran buat bikin disinfektan itu Nah, apa aja, tadi Kak? 2 sendok makan pembersih lantai atau Nah, ini ada tambahan pertanyaan dari KINLSN. Aduh, kita putus Di nih. Ini disinfektan sendiri berdampak buruk tidak sih bagi tubuh Kak? Kalau buat sendiri kan pakai bahan yang mudah didapat, misalnya pemutih pakaian. Nah itu bagus nggak buat tubuh? Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat sendiri dari cairan desinfektan itu
akan teman-teman memakai kayak bersih lantai ataupun kemudian pakaian, jangan digunakan kepada tubuh, sebaiknya digunakan ke benda-benda. Tapi saya punya teman nih Kak, saya itu kerja di suatu pabrik, dan pabrik itu membuat cairan disinfektan untuk di tubuh manusia, dan itu baik signifikan gitu. Oke. Oh, ini buat jawabannya ya Kak. Terus Iya. makasih buat Kak Nelson ya. Itu atas pertanyaannya. Nah, ini udah sampai jam 4 loh Kak. Ya ampun, nggak kerasa banget. Oh iya benar. Karena cairan desinfektan ini ada yang manusia sama untuk kerja gitu. Ya, bener banget. Oke Kak, bisa kita langsung tutup aja ya Kak. Boleh Kak. Ya, closing Mas. Pesan-pesan dan kata-kata sama saran-saran dari Kak Fajar gimana? Sedikit aja bisa deh ditambahin sebelum. Mungkin pesan saya, teman-teman jangan mengartikan dari new normal, karena new normal banyak banget yang mengartikan kehidupan baru, padahal kita saja adaptasi kebiasaan baru, kebiasaan yang lama kita tinggalkan, memakai masker, cuci tangan, tetap jaga jarak begitu kan, dan jangan lupa selalu konsumsi makanan bergizi, dan pikiran harus relax, jangan kepikiran apa-apa. Pokoknya seperti ini kita harus tetap tenang, nyaman, dan relax santai aja. Lagi satu pertanyaan. Kak Fajar, ini masih ada satu pertanyaan ternyata dari Kak Rohmat Setiawan 26. Oh iya, boleh Kak. Bagaimana mekanismenya jika seorang cek lab rapid test SARS-CoV-2 dengan hasil plus kemudian dilakukan konfirmasi dengan rapid hasilnya mengapa bisa begitu, dan apakah rapid PCR bisa memberikan hasil? Nah, gimana nih? Nah, yang saya bilangin, rapid test sendiri itu bisa mendiagnosa di pasien ini terkonfirmasi COVID. Teman sudah rapid test, sebaiknya teman kalau misalkan positif, teman-teman melakukan tes itu hasilnya sangat akurat. Oke, makasih Kak Rahmat Setiawan yang udah bertanya. Oke, kita bisa langsung tutup aja ya. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih banget. Yang nonton sampai akhir, makasih. Terus buat Kak Fajar yang udah nyampein materi, makasih buat sore hari ini. Dan sekian dari kita semua ya Kak. Iya betul Kak. Hasilnya nanti kita share di YouTube. Semoga teman-teman PMI Kabupaten Karanganyar tetap Iya Kak. Lanjut aja Kak. Tetap sehat, tetap sehat, tetap bisa beraktivitas dan Iya, makasih Kak. Terus nanti buat teman-teman yang ketinggalan nih bisa lihat di channel YouTube PMI ya. Oke Kak. Sekian dari kita ya. Selamat sore. Mantap.